Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah Kurnia dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3333-24005 dari kelompok 3 tutorial statistika 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 1 dengan soal PT Osik Logistik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang di wilayah Indonesia Barat. Untuk menilai produktivitas karyawan bagian gudang, manajemen melakukan pengukuran jumlah paket yang berhasil disortir oleh 10 karyawan selama 1 hari kerja. Data ini dikumpulkan untuk menganalisis tingkat efisiensi kerja karyawan, mengetahui sebaran produktivitas, serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan sistem kerja. Berikut ini disajikan data hasil sortir dalam satuan paket. Berikut ini ada pegawai dan jumlah paket dengan pegawai jumlahnya ada 10 dari A sampai Z, kemudian masing-masing memiliki jumlah paket tersedia yang disortir selama 1 hari kerja. Kemudian, berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, boxplot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Oke, jadi di sini kita input terlebih dahulu untuk pegawai dan juga jumlah paket. Pegawai A, pegawai B, pegawai C, pegawai D, pegawai E, pegawai F, pegawai G, pegawai A, pegawai I, pegawai J, pegawai sampai J. Kemudian pegawai A itu 220, pegawai B 210, pegawai C 250, pegawai D 230, pegawai E 210, pegawai F 240, pegawai G itu 220, pegawai H 260, pegawai I 225, dan terakhir pegawai J 235. Di sini kita bisa rapikan dulu agar terlihat sama. Kemudian kita cari data analisis untuk menemukan nilai-nilai yang ingin dicari dengan cara kita ke data, kemudian data analisis, pilih descriptive statistics, kemudian input range-nya kita pilih dari jumlah paketnya, kemudian kita pilih output range, dan ini misalnya kita pengen taruh di sini hasilnya, dan jangan lupa untuk centang di summary statistics. Klik OK, kemudian didapat hasilnya. Di sini bisa dirapihkan agar terlihat sama. Kemudian di sini kita dapat meannya di 230, standar error di 5,2, median 227, dan model di 220, standar deviation 16,4, sample variance 272,2, kurtosis di minus 0,4, dan skewness-nya 0,5, range-nya di 50, minimumnya 210, dan maksimumnya 260, ada summary-nya 2300, dan juga count-nya di 10. Di sini kita bisa analisis dari kurtosisnya ini sendiri, dinilai minus 0,4, maka kurtosis termasuk ke kurtosis platykurtic yang menunjukkan bahwa datanya terlihat datar, grafiknya terlihat datar atau lebih melebar, menunjukkan data lebih tersebar. Kemudian ada skewness-nya, yaitu distribusi miring ke kiri karena skewness lebih dari 0. Ditandai dengan ekor memanjang ke kanan, nilai rata-rata lebih besar dari median dan juga modus. Ini nilai rata-ratanya lebih besar daripada median dan juga modus. Oke, untuk software selanjutnya yaitu kita menggunakan software Minitab, yaitu dengan cara yang pertama dari tabel Excel yang sudah kita buat sebelumnya, kita copy, kemudian kita taruh di Minitab. Kemudian kita pilih Start, Basic Statistik, Descriptive Statistik, kemudian kita pilih C2, kemudian statistiknya di sini data-data yang ingin kita cari. Ada mean, SA of mean, standar deviasi, kemudian ada variance, ada minimum, maksimum, range, kemudian ada cumulative N,
First quartile, median, third quartile, kemudian ada modus, kemudian ada skewness dan juga kurtosis. Lalu di sini kita bisa lihat hasil-hasilnya yang sudah didapat, yaitu ada mean 230, variansnya 272, kemudian standar deviasi 16,5, ada kuartil 1 217, kuartil 3 242, median 227, kemudian nilai maksimal 260, ada range-nya 50, ada modus atau nilai yang sering keluar itu 210 dan juga 220, ada skewness-nya di 0,5 dan kurvasnya di minus 0,45. Kemudian di sini kita ingin membuat grafik histogram, yaitu dengan cara ke graf, kemudian histogram, pilih yang simple aja, kemudian kita pilih yang C2, kemudian oke. Oh, di sini karena saya tadi klik 2 kali, jadi hasilnya ada 2. Kemudian di sini bisa dilihat untuk jumlah paketnya ada dari 210, 220, 230 masing-masing sesuai dengan frekuensinya. Kemudian selanjutnya kita ingin mencari box plot dengan cara ke graf, kemudian pilih box plot, pilih yang simple, lalu pilih C2. Bisa dilihat di sini hasilnya itu ada Q1, median, Q3, IQ range, dan juga ada nilai N-nya. Dan yang terakhir kita ingin mencari bar chart. Kemudian tadi klik ke graph, kemudian pilih bar chart, kemudian pilih values from a table, kemudian pilih yang simple aja, kemudian graf variabelnya kita pilih C2, kemudian kategorical variabelnya kita pilih yang pegawai atau C1. Kemudian kita pilih OK. Dan di sini sudah terlihat untuk bar chartnya. Kemudian di sini ada pegawai A, B, C, D dari nilai-nilainya. Di sini ada pegawai A dengan 220, mungkin pegawai B dengan 210, dan yang pegawai H mungkin yang paling tinggi ada 260. Oke, lanjut ke software terakhir yaitu RStudio untuk mencari nilai-nilai beserta juga grafik yang ingin kita cari. Yaitu pertama kita pilih File, kemudian New Project, pilih Existing Directory, kemudian pilih mau ditaruh di mana project ini, di folder mana. Saya sudah melakukannya, jadi saya tidak akan melakukannya lagi karena untuk mengefisiensikan waktu. Kemudian, eh, jangan lupa untuk membuat file Excel di folder yang sama dengan RStudio-nya, agar bisa terbaca di pada saat kita running sintaksnya. Di sini saya sudah menuliskan sintaks-sintaks yang ingin kita pakai, yang ingin kita cari juga data-datanya. Yang pertama ada install package read XL, ini untuk nge-read file Excel. Ini bisa kita run. Di sini sudah keren, kemudian kita bisa mengaktifkan package-nya. Bisa dilihat kalau package-nya sudah aktif ada di sini, read XL. Lalu membaca data pada Excel, yaitu dengan sintaks data 1 read underscore xlsx tuming stat1 underscore 1 dot xlx sheet 1. Di sini nama file yang saya namai yaitu tuming stat1, nama file yang ingin dibaca, dan juga di sini sheet 1 karena data-datanya itu ada di sheet 1, data tabelnya. Di sini bisa kita running saja. Nah, di sini sudah terbaca data-data yang ada tabel di pada Excel-nya. Ada pegawai A, B, C, D, hingga pegawai J dengan juga jumlah paket yang mereka sortir pada satu hari. Kemudian kita ingin mencari min, max, mean, median, dan juga kuartil. Yaitu dengan cara klik min, kemudian buka kurung, pilih tab, kemudian data 1, kemudian kita dolar, dan juga pilih juga, jumlah paket. Seperti itu untuk sintaks-sintaknya. Begitu juga dengan max, mean, median, dan kuantil. Lalu di sini kita bisa running saja. Nah, di sini sudah diketahui bahwa data minimumnya itu ada 210, data maksimalnya 260, ada mean 230, median 227,5, dan juga ada kuantil
kuartil 1, 2, dan juga kuartil 3. Kemudian kita ingin mencari varian, yaitu sama seperti tadi, di running, kita dapat variannya di 272,2. Kemudian kita mencari range-nya, ada di 210, 260 ini berarti 50 range-nya. Kemudian kita mencari modus, sintaksnya itu table, data 1, jumlah paket, modus as numeric names which marks tabel, data 1, jumlah paket, kemudian kita print datanya. Di sini table dulu karena biar ngebaca si tabelnya dulu, kemudian di print berdasarkan numeriknya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada 210, 210 itu datanya ada 2, 220 ada 2, 225 ada 1. Kemudian modus yang sering muncul itu ada 210. Kemudian kita ingin menghitung skewness dan juga kurtosis, yaitu dengan cara install package E1071, kemudian library E1071, kemudian data 1, dolar jumlah paket, skewness data, dan juga kurtosisnya juga sama seperti skewness. Di sini kita bisa langsung run saja. Di sini kan tadi kita udah install package dan juga library ya. Bisa dilihat di sini E10. Di sini sudah aktif ya. Kemudian di sini diketahui skewness-nya itu ada di 0,5 dan juga untuk kurtosisnya itu ada di minus 0,4. Kemudian kita ingin membuat histogram, yaitu dengan sintaks hist, kemudian data 1, dolar, jumlah paket, main ini untuk nama histogramnya. Di sini saya pakai di ujungnya itu 005, akhiran dari NIM saya. Kemudian ada xlab, ini untuk sumbu x-nya itu jumlah paket dan juga sumbu y itu frekuensinya. Dan di sini untuk color-nya itu saya pilih yang sky blue dan juga bordernya itu di yang dark blue seperti ini, seperti biru dongker. Kemudian di sini bisa kita run saja. Ini ketutupan muka saya sedikit. Kemudian di sini bisa terlihat histogramnya, nama histogramnya, kemudian juga jumlah pegawai dan juga untuk frekuensi eh, jumlah pegawai, maaf, jumlah paket dari setiap pegawainya. Kemudian juga di sini ada kuantilnya, bisa terlihat di sini juga untuk kuantilnya. Kemudian kita ingin membuat box plot, yaitu dengan sintaks box plot list stats matrix jumlah paket Q1, Q2, Q3, max data 1 dolar jumlah paket, kemudian ada length juga data 1 jumlah paket, dan juga ada conf sama dengan matrix C, Q1 dan Q3. Kemudian ini main, yaitu untuk nama box plotnya, yelapnya ini untuk sumbu y-nya. Di sini box fill-nya itu untuk warna dari box plotnya. Saya pilih merah dan juga bordernya saya pilih hitam. Ini bisa kita running saja. Bisa terlihat di sini box plotnya. Kemudian kita ingin membuat bar plot dengan sintaks yang sama, yaitu bar plot data 1 dolar jumlah paket, kemudian names-nya itu di sini tuh pegawai, data 1 dolar pegawai, kemudian Yelp ini untuk sumbu Y, ada main-nya ini nama dari bar plotnya, kemudian ada xlab-nya ini untuk sumbu X-nya. Dan di sini untuk sumbu Y-nya itu saya pilih 0 sampai 300 karena data tertinggi dari data ini itu ada di 260. Bisa kita running saja. Di sini dapat dilihat hasil dari bar plotnya. Di sini ada nama bar plotnya. Di sini ada untuk sumbu Y-nya itu jumlah paket dan sumbu X-nya itu pegawai. Di sini ada pegawai A, B, C, D, E, F, G, H sampai J. Kemudian di sini bisa terlihat frekuensi jumlah paket yang mereka sortir dalam satu hari. Yaitu di sini ada pegawai A yang 200 lebih dikit gitu. Kemudian ada pegawai B, pegawai C, kemudian sampai pegawai D. Pegawai J, maaf. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada sintaks yang salah baca ataupun ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.